Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Pada video kali ini saya ingin menjawab keluhan dari Ibu Titin Tinawati. Ya, kemarin kan saya bikin video tentang rekomendasi pipa AC terbaik tahun 2021. Nah, di komentarnya Ibu Titin ini berkata seperti ini. Gila sih, kemarin tetangga mau ganti pipa karena harus pindah outdoor dikasih harga 120.000 per meter. Nah, keluhannya itu kenapa sih teknisi-teknisi banyak yang seperti itu? Padahal nih ya, kalau si teknisinya tersebut sopan dan jujur, kita para customer nggak sayang kasih lebih. Nah, bagaimana cara saya menyikapi hal ini? Simak terus. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, channel ini membahas tentang seputar AC, teman-teman, AC rumah ya. Maka dari itu, buat teman-teman yang ingin belajar tentang AC, yuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya upload video yang terbaru. Oke, saya kasih video ini judul bagaimana cara agar kita itu bisa terhindar dari teknisi-teknisi yang bisa dibilang nakal gitu, teman-teman. Tapi untuk video ini bukan bermaksud untuk menjelekkan teknisi AC, dan juga saya juga tidak membela para customer, dan jadi fair aja teman-teman ya. Artinya di sini saya cuma sharing berbagai informasi tentang bagaimana sih cara kita menyikapi hal keluhan semacam ini. Nah, untuk hal yang pertama, ketika teman-teman ingin servis AC, gunakan bahasa yang baik dan sopan ketika teman-teman menghubungi teknisi AC tersebut, ya kan. Misalkan nih sudah waktunya cuci AC atau servis AC sudah 3 atau 4 bulan, atau AC teman-teman sudah merasa anginnya kurang dingin gitu, teman-teman bisa chat teknisi langganan atau telepon aja. Bahasa yang baik dan sopan. Jadi, Mas, Om, ataupun Pak, saya AC-nya sudah waktunya dicuci nih, sudah waktunya diservis. Nah, ketika teman-teman sudah memulai hal ini dengan bahasa yang sopan, pastinya tindak kejahatan akan diminimalisir gitu, teman-teman. Yang kedua, ketika teknisi AC sudah datang ke rumah teman-teman, pastikan teman-teman itu ngomong sama teknisinya bahwa teman-teman hanya ingin minta dicuci AC-nya tanpa lain-lain. Misalkan nih, kalau misalkan teman-teman bilangnya servis, ya kadang ada teknisi AC yang nantinya bilang misalkan ketika selesai cuci AC kadang ada yang bilang kurang freon lah dan ini sebagainya lah, lain-lainnya lah, kayak gitu teman-teman. Nah, ketika teknisi AC sudah mengerjakan servis AC ataupun udah cuci AC, tawarilah sebuah minuman gitu teman-teman. Mas, Om, Pak, kira-kira mau minum apa? Anget atau dingin? Ataupun cemilan lainnya lah yang sekiranya itu sifatnya ya opsional lah, kayak gitu. Jadi si dalam hati benak teknisi AC itu pasti akan terasa lebih senang gitu teman-teman. Yang keempat, ketika pengerjaan servis AC itu sudah selesai, mintalah nota dan bon. Nota dan bon sama aja sih. Salah. Ketika pengerjaan AC itu sudah selesai, mintalah nota dan garansi teman-teman. Jadi ketika nantinya ada apa-apa lagi, ya teman-teman bisa gunakan garansi itu. Garansi bisa seminggu, bisa sebulan, dan lain sebagainya. Dan untuk berikutnya, tips yang kelima yaitu kasihlah uang tips atau uang lebih ketika teman-teman sudah dikasih notanya. Misalkan biaya cuci AC itu ya 50.000 atau 60 atau 70.000. Umumnya sih di sini antara 50 sampai 70 ribuan. Jadi teman-teman bisa kasih uang lebih, mungkin dikasih 30.000. Jadinya 70 per 30.000 kan 100.000 gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngasih uang lebih seperti itu, maka teknisi AC akan merasa lebih senang teman-teman. Artinya, wah, kak saya kalau servis di sini
dikasih uang lebih nih, mungkin akan diperhatikan oleh teknisi AC-nya. Bisa jadi diprioritaskan ketika teman-teman menghubungi teknisi itu untuk minta di servis AC-nya kayak gitu teman-teman. Nah, selain itu semua, kalau misalnya sudah selesai, kalau bisa nih teman-teman jalin komunikasi yang baik, misalkan ya mungkin beberapa hari setelahnya tanyakan mungkin kayak gimana pekerjaannya, gimana bisnisnya, apalagi kondisi pandemi seperti ini, rame ataukah perkembangannya gimana, ramekah ataukah kabarnya keluarga dan lain sebagainya. Intinya komunikasi yang baik lah. Atau teman-teman punya trouble apa, ditanyakan kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, setelah itu semua sudah selesai, sampaikan ucapan rasa terima kasih bahwa teknisi AC itu sudah membantu mencuci ataupun menservis AC teman-teman semua. Dan kalau perlu, antarkan teknisi AC itu sampai ke depan pintu gerbang. Sebelum teknisi AC belum pergi ya, kalau bisa jangan tutup dulu lah gerbangnya. Biasanya sih kayak gitu. Jadi sih kalau saya lihat etika-etika yang orang Jawa itu, saya lihat seperti itu teman-teman. Karena ya nggak cuma orang Jawa ya, banyaklah para customer yang sifatnya itu baik-baik itu teman-teman. Soalnya saya sendiri juga, saya orang lapangan teman-teman. Ketika saya dikituin, saya bukan teknisi AC tapi ya, ketika saya dikituin oleh customer saya juga ngerasanya seneng. Jadi nggak akan ada kesempatan namanya kita akan berbuat yang enggak sama calon customer kita. Kalau misalkan teknisi AC itu jujur, saya yakin customer itu akan balik lagi gitu teman-teman. Jadi video ini tujuannya saya buat bukan untuk menjudge ataupun mendiskriminasi para teknisi AC ataupun saya membela para konsumen AC, enggak teman-teman. Jadi saya cuma berbagai share tips pengalaman saya terpakai AC ini teman-teman. Ya kira-kira seperti itulah tips-tipsnya. Dan semoga tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau misalkan teman-teman sudah punya teknisi AC yang menurut teman-teman itu jujur, teman-teman itu serak, kalau bisa sih, kalau saya pribadi sih nggak akan ganti sih biasanya kalau saya sebagai customer ya. Ya saya akan sama orang itu terus-terusan. Misalkan kayak untuk cucinya, untuk perawatan ini dan itu, pasti ke orang itu. Dan sedikit tips buat dari saya, untuk cuci AC itu umumnya sih 3-4 bulan sekali teman-teman. Dan lihat juga sih kondisi outdoor dan indoor rumah teman-teman itu di mana, apakah di pinggir jalan raya ataupun di dalam perumahan ataupun di tempat-tempat lainnya. Itu biasanya akan mempengaruhi lama atau pendeknya waktunya servis atau cuci AC teman-teman. Nah sebenarnya sih video ini nggak begitu nyambung sih sama pertanyaan yang tadi, karena tadi yang ditanyakan itu mengenai pipa AC. Jadi kenapa pipa AC itu untuk geser aja harus bayar 120.000 per meter bayar pipanya mungkin ya. Tapi kan itu ada hubungannya sama teknisi mungkin yang bisa dibilang kurang jujur gitu sih. Jadi ya adalah hubungannya sama video ini gitu teman-teman. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan di like dan subscribe dan share ke sosial media semua teman-teman semua. Dan ditunggu video-video berikutnya dari saya, yaitu Mas Yunas, channel tentang seputar AC teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.